Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sandy Anggara selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang terhormat, Bapak Fadli M. Zamani, STMkom, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami dengan baik mengenai karakteristik dan perkembangan input dan output device. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Endah Dewi Sofyani, yang kedua, Sagita Aidul Miftah, yang ketiga, Samia Insyirah Gunawan, yang keempat, Sandi Anggara, yang kelima, Syifa Nurul Mutia, yang keenam, Sofwan Najatul Ashiroh, yang ketujuh, Syaiful Bahri, yang kedelapan, Syarifullah, yang kesembilan, Tazkiyah Fauziyah Syabani, yang ke-10, Yunisa Nur Azharitza. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Hardware is sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas menyusun perangkat komputer supaya komputer bisa berfungsi seperti seharusnya. Hardware output ialah perangkat keras yang ada di komputer yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input. Contohnya, monitor, speaker, dan printer. Monitor ialah perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Macam-macam dari monitor ini, yang pertama monitor CRT. Monitor ini sangat populer pada era 2000-an. Monitor ini juga sering disebut dengan monitor tabung atau monitor cembungan. Nah, yang kedua yaitu monitor generasi LCD. Monitor ini muncul setelah monitor CRT kadaluarsa. Monitor LCD merupakan jenis monitor yang disusun dengan memanfaatkan cairan kristal yang bisa memberikan kualitas warna jauh lebih baik daripada CRT. Yang ketiga yaitu monitor LED. Nah, monitor ini sering dianggap sebagai monitor hasil penyempurnaan monitor LCD. Nah, yang keempat yaitu monitor plasma. Monitor ini termasuk jenis monitor yang ingin berusaha menggabungkan kualitas gambar LCD dengan sudut penglihatan CRT. Yang kelima yaitu monitor OLED atau monitor Organic Light Emitting Diode. Monitor jenis ini memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dengan lapisan organik. Monitor ini memiliki bentuk yang sangat tipis, bahkan mencapai kurang dari 1 mm. Materi selanjutnya yaitu mengenai printer. Dalam pengertiannya, printer merupakan alat yang bisa menampilkan data ke dalam bentuk cetakan, bisa berupa gambar, grafik, maupun teks di atas kertas. Pada sejarahnya, desain printer komputer pertama kali dibuat secara mekanik pada abad 19, sedangkan printer dirilis pertama kali pada tahun 1968. Elektronik ini pertama kali dibuat oleh Epson dengan nama AP101. Kemudian pada tahun 1980 muncul beberapa sistem seperti Dacywell, Line Printer, dan Dot Matrix. Kemudian pada tahun 1984 mulai muncul printer laser yang berharga murah, diawali dengan kemunculan HP LaserJet. Kemudian pada tahun 2010, percetakan 3D mulai menjadi bahan pembahasan dan dikembangkan hingga sekarang. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis printer. Jenis-jenis printer terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah dot matrix, yang kedua adalah printer inkjet, yang ketiga adalah printer laser, yang keempat adalah thermal, dan yang kelima yaitu printer 3D. Kemudian fungsi printer ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk mencetak dokumen, yang kedua adalah mencetak foto, yang ketiga adalah untuk mencetak banner atau spanduk ataupun poster, yang keempat adalah untuk mencetak sablon dan stiker, dan yang terakhir yang kelima yaitu merangkap alat pemindai atau scanner. Materi selanjutnya yaitu mengenai speaker. Dalam pengertiannya, speaker adalah perangkat keras yang dapat mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio melalui penggetaran komponen berbentuk seperti membran yang berfungsi untuk menggetarkan udara, sehingga mampu terdengar oleh genang telinga manusia. Pada sejarahnya, Horace Short mempublikasikan speaker untuk pertama kalinya pada tahun 1898.
Kemudian penemuan Horesot ini dijual kepada Charles Person. Hak pemilikannya dipatenkan pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 1924, speaker muncul dengan loudspeaker elektromagnetik dan masih terus dikembangkan hingga kini. Kemudian jenis-jenis speaker dibedakan berdasarkan frekuensi suara yang dihasilkan, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama speaker woofer, yang kedua adalah speaker subwoofer, yang ketiga adalah speaker mid-range, yang keempat adalah speaker full range, dan yang terakhir adalah speaker tweeter. Kemudian fungsi speaker yaitu untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang bunyi dari sebuah perangkat suara. Gelombang listrik atau elektromagnet akan diubah menjadi gelombang bunyi atau getaran yang menghasilkan suara yang dapat didengar telinga. Selain mengubah gelombang listrik menjadi bunyi, speaker juga berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkuat dan memaksimalkan gelombang bunyi. Materi selanjutnya adalah pengertian input device. Secara umum, input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Contoh dari input device yang pertama itu keyboard. Keyboard merupakan sebuah perangkat input yang bersifat primer bagi setiap komputer. Artinya setiap pengguna komputer pasti membutuhkan yang namanya keyboard untuk mengoperasikan komputernya. Fungsi keyboard sendiri yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikannya ke CPU, dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Sejarah perkembangan keyboard itu bermula pada tahun 1868 oleh Christopher Latham Soles berhasil menemukan sebuah mesin yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam membuat dokumen, yaitu mesin tik. Penciptaan mesin tik tentu saja menimbulkan euforia bagi masyarakat karena dapat membuat dokumen dengan sangat mudah. Pada saat ditemukan, mesin tik ini jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan keyboard mesin tik pada zaman modern. Pada saat pertama kali diciptakan, ternyata mesin tik tersebut tidak menggunakan papan keyboard. Penggunaannya masih menggunakan urutan alfabetik yang sedikit diacak disesuaikan dengan karakter mana yang banyak ditulis. Seiring berkembangnya zaman, maka baru ada inovasi baru seperti keyboard yang kita gunakan pada saat ini. Nah, pada tahun 1973, format keyboard dengan susunan huruf QWERTY diakui oleh Organisasi Standarisasi Dunia atau disingkat ISO, menjadi format standar pada sebuah papan ketik atau keyboard. Pada tahun 1960 hingga 1970-an pun juga menjadi salah satu era berkembangnya komputer dan juga mulai banyak digunakannya komputer secara luas. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Penemu scanner adalah Robert S. Ledley, lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1926. Perkembangan scanner berawal pada tahun 1975, ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omniphone OCR teknologi. Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam. Ada yang besarnya seukuran dengan kertas folio, ada juga yang seukuran postcard, bahkan yang terbaru berbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan Wizcom yang bernama Quicklink. Pada saat ini, scanner yang beredar di dunia dengan berbagai merek, di antaranya scanner keluaran dari Canon, Hewlett-Packard atau HP, Epson, Umex, Panasonic, Samsung, Fujitsu, Lexmark, dan masih banyak lagi. Fungsi scanner yaitu menyalin berkas, mendokumentasikan, pengelolaan berkas, dan pengamanan berkas. Judul selanjutnya yaitu kamera. Kamera adalah seperangkat elektronik berfungsi untuk mengabadikan suatu momen ataupun objek menjadi sebuah gambar yang dapat dicetak. Macam-macam kamera, ada kamera digital, kamera film, kamera lensa tunggal, kamera multispektrum, kamera autofokus, kamera polaroid, kamera web, kamera video, dan lain-lain. Sejarah kamera, sejak abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria yang bernama Moti mengamati apabila pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil, maka di bagian dalam ruangan itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik.
Fenomena itu disebut dengan kamera obscura. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista della Porta, membuat sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Pada tahun 1611, Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan diberi nama alat tersebut, yaitu kamera obscura. Fungsi kamera memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain sebagai media komunikasi, sebagai media pendidikan, dan menciptakan ingatan. Selanjutnya mouse. Mouse ini merupakan salah satu alat input yang gunanya itu untuk menunjuki navigasi di layar monitor. Nah, mouse ini pertama kali ditemukan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1964 dengan bentuk awalnya itu cuman tempurung kayu, circuit board, dan dua roda metal yang berkontrak dengan permukaan datar. Kemudian berkembang pada tahun 1972 bila English membuat bentuk mouse ini lebih baik dengan mengganti roda pendeteksi gerakan dengan bola bulat berukuran kecil. Nah, penemuan ini disebut dengan ball mouse. Nah, karena dirasa roda pendeteksi itu rentan terkena debu hingga takutnya merusak kinerja dari mouse itu, maka pada tahun 1988 muncullah tipe baru dari mouse, yaitu prototip. Bahkan untuk sekarang mouse sendiri itu sudah ada yang berbentuk wireless atau mouse-nya tanpa kabel. Nah, cara kerja dari si mouse ini juga cukup menarik, cukup unik. Kita hanya menggerakkan mouse itu, maka kursor mouse di layar monitor juga akan ikut berpindah sesuai dengan gerakan mouse yang kita arahkan. Nah, karena di mouse juga ada 3 tombol. Yang pertama tombol kanan yang fungsinya untuk klik kanan, kemudian tombol kiri untuk klik kiri, dan di bagian tengahnya itu ada berfungsi untuk scrolling. Kemudian ada mikrofon. Nah, mikrofon ini fungsinya untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Biasanya sering kita temukan di perangkat telepon genggam, laptop, earphone, bahkan di dalam dunia permusikan mikrofon adalah perangkat yang wajib untuk ada. Nah, pada kisaran tahun 1827-an, Sir Charles mengembangkan mikrofon. Ia adalah orang pertama yang membuat sebutan mikrofon. Kemudian pada kisaran tahun 1876-an, Emil Berlin telah menciptakan mikrofon pertama yang digunakan sebagai alat pemancar surat telepon. Kemudian mikrofon praktis komersial pertama ini adalah mikrofon karbon yang telah ditemukan pada tahun 1876 oleh Thomas Alva Edison. Pada tahun 1878, David Edward Hughes juga sudah mengambil andil di dalam perkembangan mikrofon karbon. Nah, mikrofon karbon tersebut telah mengalami perkembangan sampai tahun 1920-an. Nah, ada juga jenis-jenis mikrofon. Yang pertama itu ada mikrofon dynamic. Mikrofon ini cukup kokoh, tahan banting, dan fleksibel. Nah, mikrofon ini juga biasanya tidak memerlukan baterai. Kemudian ada mikrofon kondensor. Mikrofon ini membutuhkan daya dari baterai ataupun sumber eksternal lainnya. Tetapi sinyal audio yang dihasilkan dari mikrofon kondensor ini lebih kuat dibandingkan mikrofon sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mixed output, di mana yang dimaksud dengan mixed output adalah suatu kombinasi dari output di mana suara atau video. Kombinasi ini dapat ditemukan saat kita menonton film. Nah, di mana ada suara surround, suara yang lebih baik, dan tampilan videonya juga berkualitas tinggi. Jenis-jenis mixed output ini ada 3, yaitu yang pertama sound output, voice output, dan video output. Yang dimaksud dengan sound output adalah suara seperti yang dihasilkan oleh suara digital yang berasal dari speaker, bahkan suara 3 dimensi, dan juga suara strobe. Nah, dalam perangkat keras komputer, kita juga memerlukan kartu suara untuk memungkinkan komputer mengubah sinyal digital yang menjadi gelombang suara. Voice output adalah data digital yang diubah oleh komputer untuk menghasilkan suara. Nah, suara ini tuh biasanya ditemukan di telepon, mobil, mainan dan permainan, sistem GPS, dan sistem TTS atau text to speech untuk orang dengan gangguan pendengaran. Nah, yang kedua ada video. Video output adalah gambaran fotografi yang diputar cukup cepat untuk tampil sebagai full motion. Nah, untuk mencapai itu diperlukan prosesor yang kuat dan kartu video yang tinggi.
File video berukuran besar sehingga membutuhkan banyak penyimpanan. Misalnya ada di konferensi video. Konferensi video itu adalah bentuk video output. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.